November 2022 pukul 17 waktu Indonesia Timur di Saga Mall AB Pura. Nah, saudara pendengar, acara ini dimeriahkan oleh seniman milenial Kota Jayapura, dan Anda yang tentunya terbeban atau tergerak untuk dapat menabur, pastinya terus setia bersama kami dalam dialog interaktif dalam suasana pagi hari ini sampai jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur bersama Radio Republik Indonesia Jayapura. Beberapa narasumber kami telah hadir di studio dan siap untuk menyapa Anda dengan topik yaitu terkait dengan mini konser penggalangan dana untuk kebersamaan kita di beberapa saat ke depan. Dan tentunya pendengar, sebelumnya kami akan undang untuk Anda berpartisipasi di 0967 536 386 dalam dialog interaktif sesaat lagi. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan untuk semua pendengar dimanapun Anda berada. Baik saudara pendengar, pukul 7:59 waktu Indonesia Timur kita sudah bersama dalam dialog interaktif yang mengangkat sebuah topik terkait dengan mini konser galang dana, dan ada ketiga narasumber kami yang telah hadir. Yang pertama adalah Kakak Graciela Giseleva, dan juga ada Bapak Agus Mujiono dan juga Ibu Ani Mujiono. Langsung pendengar, kita akan masuk dalam dialog interaktif terkait dengan topik kita, mini konser galang dana. Dialog interaktif Pro 1 RRI Jayapura. Selamat pagi saudara pendengar, bersama saya Ida Susilawati hadir selama durasi 60 menit ke depan dengan ketiga narasumber kami terkait dengan mini konser galang dana. Sudah saya sebutkan tadi nama dari ketiga narasumber kami. Saya langsung menyapa kepada yang muda dulu deh, Kakak Graciela Giseleva. Selamat pagi. Selamat pagi Kakak Ida dan semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat pagi. Shalom. Ya, gimana kabarnya Kak Gisel? Sangat sehat dan luar biasa. Sangat sehat dan luar biasa. Ini biasanya kita ketemu di lapangan ya? Iya, kali ini kita ketemunya secara langsung di udara ya. Di udara. Oke, terima kasih untuk kehadirannya di studio, dan semoga saja apa yang dibicarakan bisa menjadi satu hal yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kemudian yang kedua narasumber kami adalah Bapak Agus Mujiono. Selamat pagi, shalom. Salam, selamat pagi. Iya, gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehat-sehat. Luar biasa. Ya. Terima kasih sudah hadir Bapak Agus Mujiono. Kemudian Ibu Ani Mujiono. Selamat pagi Bunda cantik. Halo, shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Gimana kabar Bu? Puji Tuhan, luar biasa, dahsyat ya. Ini posisinya dari mana menuju ke Tasangka nih? Dari Sentani. Sentani? Ya, dari Sentani. Jauh juga ya Bu ya? Iya. Oke, luar biasa kita dipertemukan untuk satu topik terkait dengan mini konser galang dana. Saya langsung ke Kak Gisel dulu ya Bu ya, dengan Bapak. Ya. Gisel, kenapa sih dirimu hadir di saat ini untuk satu topik yang kita katakan mini konser galang dana? Mungkin bisa diawali. Terima kasih. Jadi ceritanya Bapak Ibu dari Panti Asuhan Karya Anak Perdamaian, Bapak Agus dan Ibu Ani, itu berencana membuat atau membangun tempat yang layak dan permanen untuk kita adik-adik Panti Asuhan Karya Anak Perdamaian. Tepatnya itu di Sentani, kalau nggak salah di Yahim ya Po ya? Di Yahim. Nah kemudian beliau ini pengen bikin sesuatu tapi bingung harus mau bikin apa begitu. Beliau ceritakan ini ke saya dan saya tangkap visi dan misi ini. Saya tangkap. Kemudian Bapak, kenapa nggak kita buat semacam kayak mini konser mini konser yang dimana ini kita melibatkan anak-anak muda Papua, musisi-musisi Papua, kemudian nanti kita seperti kayak galang dana seperti itu. Kita melakukan galang dana ini sekali lagi bukan kita mengemis, bukan kita meminta-minta, tapi kita menyajikan sajian entertain, sajian panggung hiburan buat seluruh masyarakat di Kota Jayapura, tapi juga masyarakat Kota Jayapura, mari kita ajak untuk berinvestasi. Karena anak-anak panti asuhan yang saat ini sedang kita didik ini, yang sedang ada bersama-sama dengan kita ini adalah mereka ini calon pemimpin-pemimpin bangsa di tanah Papua. Betul. Nah, sekali lagi saya mengajak teman-teman seluruh pendengar RRI untuk berinvestasi bersama dengan kami. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang
kapan lagi. Oke, Kayak gitu. baik. Terima kasih Kak Gisel sudah mengawali ya. Ya Pak Bung Jiono, ini kalau kita berbicara tentang posisi dari panti asuhan ini sendiri, Ya. sampai saat ini kondisinya seperti apa Pak? Apakah memang baru akan memulai dari awal atau bagaimana Pak rencananya? Ya, terima kasih. Kami sudah mulai dari tahun 2014 Oke. pembangunan panti itu. Namun selama ini kami kontrak tanahnya. Jadi kami kontrak tanah dengan keluarga Vele dan itu 20 tahun. Jadi sudah berjalan 9 tahun, jadi kurang 11 tahun 11 lagi. tahun. Oke. Jadi dari 11 tahun inilah kami berpikir kedepannya panti ini mau jadi apa. Kalau dikasih kesempatan untuk kontrak lagi, Iya. ya bersyukur. Tapi kalau tidak kan ini jadi masalah. Jadi kami terus berdoa dan kami rindu untuk mendapatkan tanah sendiri, sekalipun itu mungkin tidak luas, tapi kalau tanah sendiri kan lebih tenang. Dan kemudian kita membangun lebih permanen. Dan yang berikutnya kita bisa lebih fokus untuk membina anak-anak ini dengan tenang karena sudah punya tanah sendiri atau asrama sendiri. Itu yang kami kemukakan. Iya, apakah asrama yang sekarang tidak terlalu nyaman untuk anak-anak yang ada sekarang Pak dari tahun 2014? Untuk saat ini memang selama ini nyaman sekali, Nyaman sekali, secara lokasi sangat nyaman strategis. sekali ya. Kenapa saya bilang nyaman? Karena ya dari pemangku adat pun juga mendukung dan dari masyarakat di kampung Yobe juga mendukung, di Komba mendukung dan intinya bahwa mereka mendukung semua. Iya. Cuma persoalannya kan tanah itu kita nggak bisa membeli. Betul. Dan padahal panti ini kan tujuannya bukan untuk 20 tahun berhenti, tapi untuk bisa seterusnya menolong untuk anak-anak Papua yang membutuhkan akan perhatian itu. Memang kami dipanggil untuk anak-anak Papua itu yang ada. Di sana sudah berapa banyak yang bisa Bapak gambarkan? Ada berapa banyak anak panti di sana? Saat ini anak panti yang kami kelola itu ada 52 anak dan mereka dari berbagai daerah yang ada. Dan dulu memang sebenarnya kami banyak menampung anak-anak Sentani atau anak Jayapura, tapi justru yang dekat-dekat ini banyak yang kabur. Dia maunya bebas dan saya nggak mau di asrama itu hanya bebas dan tidur. Saya mau di asrama ini ya dibina dan dia harus sekolah. Betul. Itu paling utama. Dan untuk apa saya capek-capek mengumpulkan atau membina anak, nggak ada tujuan gitu. Tapi kalau sekolah kan ya walaupun kita saat ini mungkin secara ekonomi mungkin mereka miskin, tapi kalau mereka betul-betul mau sekolah, mengenyam pendidikan dengan betul, dan itu menjadi jembatan mereka untuk mereka bisa bangkit, bisa mandiri dan tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga menjadi pemimpin Papua di generasi berikutnya. Niat gitu. kita sangat baik sekali ya Bapak Panti ya. Dan ini berharap bahwa memang sudah sangat nyaman mereka tinggal di sana, tetapi mungkin akan lebih nyaman lagi ketika memiliki tanah sendiri dan juga bisa memiliki bangunan yang sangat baik sekali ya. Ya, Ibu Ani, ya boleh Bu sedikit suaranya Bu. Ibu yang sehari-hari menghadapi adik-adik ini ya, adik-adik Papua kita, baik putra dan putri terbaik Papua yang ada di sana. Bagaimana sih pengalaman Ibu selama di panti asuhan Karya Anak Perdamaian ya? Iya. Ini dari tahun 2014 Bu, cukup lama. Jadi sudah 9 tahun 9 tahun, oke. 9 tahun panti ini berdiri dari mulai 10 anak. Jadi 10 anak sampai sekarang sudah 52 anak dengan karakter budaya yang cukup berbeda ya dengan kami. Karena saya orang Batak, suami saya orang Jawa, ketemu orang Papua. Ya, itu. Tapi dengan kasih karunia Tuhan, kami dipersatukan dengan budaya yang berbeda. Jadi kalau kami biasa makan cuci tangan, kalau yang mereka khususnya dari pedalaman, kalau makan langsung makan aja. Jadi cara mendidik
kami harus bilang mandi sebelum makan, cuci tangan, dan kalau mandi harus ganti pakaian, seperti itu. Jadi semua kami ajar, mulai dari mandi, pakai sampo dan sikat gigi. Nah, itu pengalaman pribadi kami dengan suami. Kami suruh mereka kasih odol satu-satu begitu ya. Ini pengalaman sih. Akhirnya kami kasih odol, kok 1 minggu odolnya udah habis gitu. Terus kami perhatikan ternyata odolnya dimakan. Seperti itu. Jadi kami bilang, odol itu untuk ditaruh di sikat gigi, terus disikat giginya, bukan dimakan. Katanya enak jadi. Ada permen-permen gitu ya, pedes gimana gitu ya. Itu pengalaman awal-awal. Sampo dikasih, dipakai sampai ke badan, seperti itu. Jadi akhirnya kami bilang, bukan, sampo itu untuk kepala, nanti kalau sabun baru untuk badan, seperti mungkin hal-hal kecil ya. Kalau kita lihat, ini kok ini aja dipersoalkan, tapi itu sebenarnya hal-hal yang cukup untuk anak-anak di sini. Terus mandi, kalau mandi mereka biasa habis mandi nggak pakai anduk, padahal kita kasih anduk tuh. Anduk buang kemana, seperti itu. Terus kita bilang pakai anduk, baru pakai pakaian yang baru lagi yang udah dicuci gitu. Kadang-kadang mereka nggak mau, jadi udah mandi langsung pakai baju itu lagi. Tapi kita udah tahu nih baju nih, ganti bajunya gitu. Jadi ya pengalaman-pengalaman seperti itu punya kesan tersendiri buat saya ya. Jadi seperti ini kalau bukan panggilan, saya pikir sekali susah, tapi ya karena Tuhan panggil kami, amin, amin. Kami menikmati seperti menikmati walaupun ya suka duka itu pasti ada, tapi kami sangat percaya bahwa satu saat mereka berubah. Itu ada hal yang kesan tersendiri buat kami seperti itu. Jadi dari 10 anak itu, Bunda Ani, apakah ada yang masih di situ atau memang ada yang sudah keluar dan mendapatkan pekerjaan? Ada yang dari kuliah, pertama sudah kuliah. Luar biasa. Kuliah 1 di Jakarta. Yang 1 di Palembang. Ya. Baru-baru ini tahun ini. Tahun ini. Itu biaya mereka sendiri. Kita carikan donatur ya. Ya, donatur untuk ya, kami memang di panti juga hidup beriman. Jadi kami juga ajak anak-anak untuk hidup beriman, dan saya percaya bahwa Tuhan itu nggak akan membiarkan gitu. Amin. Dan selama ini juga kami hidup dari iman, dan Tuhan juga luar biasa. Kalau saya mau saksikan tentang kebaikan Tuhan dan mujizat Tuhan di panti itu terlalu banyak. Betul. Terlalu banyak. Jadi itu yang saya yakin bahwa mereka juga akan dipelihara Tuhan, dan memang akhirnya juga sampai saat ini juga mereka terpelihara. Amin, amin. Dan ini juga kan membutuhkan biaya nggak tidak sedikit ya untuk makanan mereka sehari-hari, untuk tempat yang layak, tempat tidur dan sebagainya. Itu gimana, Pak? Memang saya bersyukur juga ya, lewat anak-anak Tuhan dan Tuhan menyatakan itu luar biasa. Ada orang yang tidak tahu panti, tapi lewat Facebook atau lewat YouTube mereka datang, bahkan ada yang mereka ketik di Google Map dan dia dapat. Itu datang, ada yang antar beras, ada yang antar supermi, dan ya yang luar biasa sampai hari ini kami belum pernah beli beras. Itu yang Tuhan bekerja secara luar biasa. Secara manusia memang itu tidak mungkin, tapi itulah bagi Tuhan nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan gitu. Dan Tuhan, memang kami hanya pagi berdoa, bangun tidur sebelum kegiatan kita berdoa, nanti mau tidur juga kita doa, dan itu yang saya tanamkan buat anak-anak. Dan Tuhan menyatakan luar biasa. Itu yang maka sampai hari ini, termasuk dengan adanya konser mini konser ini pun juga secara manusia orang bilang kebetulan ketemu dengan Kakak Kris. Tapi bagi saya ini bukan suatu kebetulan. Betul. Ini adalah jawaban dari karena dari kenapa ya? Kalau dibilang saya baru sekali ketemu dengan Kak Kris. Itu pun ketemuannya bukan ketemuannya waktu tadi beliau jadi MC itu sepintas saja. Tapi Tuhan bisa ketemukan sekali itu, tapi bisa
Tuhan connect ini loh. Dengan rencana ini connect sekali gitu. Berarti ini intens pertemuannya lebih banyak lagi ya, bukan cuma sekali itu. Untuk saat ini, menuju ini ya konser mini. Ya, sekarang ini sudah mulai intens untuk ketemu gitu. Untuk karena untuk mempersiapkan konser ini juga gitu. Tapi itu suatu jawaban bagi kami selama ini kami bergumul. Memang kami sudah Tuhan buka jalan, ada tanah yang tanah itu ada dari seseorang anak Tuhan dari Pak Dr. Manangsang. Ya, siap. Beliau tawarkan untuk mau beli tanah. Terus memang kami mau beli tanah tapi uang kami hanya sedikit gitu. Hanya mungkin sekitar 1/4 hektar atau kurang lah gitu. Tapi beliau katakan harus beli 1 hektar, nah terserah nanti bayarnya bagaimana gitu. Dan awalnya kami agak sedikit wah gimana, tapi kembali lagi bagi Tuhan gak ada yang mustahil gitu. Akhirnya kami okekan dan kami mulai melangkah dengan iman dan ada anak Tuhan juga yang mendonasi untuk sebagian dari pembayaran itu. Dan kami mulai pelataran batu pertama. Nah, pertanyaan sekarang sudah pelataran batu pertama kita nggak punya uang, kami hanya punya iman saja. Amin, amin. Nah akhirnya dengan hal ini connect dengan Kakak Grace dan kita coba untuk lewat konser ini. Ya sekali lagi tadi memang kita nggak mengemis, kita nggak minta-minta, kita punya Tuhan. Tapi karena kita dikasih untuk hikmat dalam kita menyampaikan visi misi. Ini saatnya untuk ya saya memberikan pandangan untuk kita juga sama-sama investasi ke depan, baik pribadi kita dengan Tuhan maupun juga investasi buat anak-anak Papua kita, generasi kita, kalau mereka menjadi pemimpin Papua yang luar biasa lewat pembentukan di asrama ini. Amin, amin. Jadi mungkin hari ini kita menabur. Ya memang orang menabur nggak pagi menabur sore menuai. Mungkin hari ini menabur ada waktu yang akan kita lihat bahwa apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Amin, amin. Itu mungkin itu. Tadi Pak Agus katakan bahwa kita tidak mengemis. Ya. Tapi kan kita berharap mungkin bisa dipermudah jalannya dan itu Tuhan sudah buktikan ya. Nah, bagaimana dengan hubungan antara pemerintah dan juga pihak Yayasan Panti Asuhan ini sendiri? Ya kami selama ini punya hubungan juga yang baik juga dengan pemerintah lewat dinas sosial ya. Karena kami juga panti kami yang resmi juga. Jadi kami selalu ada komunikasi dengan dinas sosial. Cuma ya minta maaf ya bukan memang untuk bantuan mungkin setahun sekali. Tapi kami bisa mengerti mungkin karena dana nggak begitu mencukupi ya, nggak bisa memaklumi itu. Tapi sekali lagi kami tetap juga bermitra dengan siapapun juga. Karena apa? Saya bilang bahwa kami mengerjakan ini tentunya kami nggak bisa berjalan sendiri. Perlu untuk kerjasama mitra dengan semua pihak, baik dari pemerintah maupun swasta, untuk sama-sama melihat ini bahwa ini orang-orang yang perlu diperhatikan gitu. Perlu kita tolong untuk bahwa mereka juga punya kesempatan sebenarnya. Cuma kadang-kadang karena ekonomi kadang-kadang terhalang di situ. Kenapa saya bilang itu juga? Karena mereka juga setelah kami bina, mereka juga orang-orang pintar juga. Iya, betul. Ada yang ranking 1, ada juga yang sudah bisa minimal ya masuk 10 besar. Dan hari ini mereka rata-rata kelas 1, kelas 2 pun mereka sudah pintar baca juga. Karena kami ajari terus baca dan mereka bukan orang bodoh, tapi orang-orang pintar. Cuma kesempatan aja yang kadang-kadang mungkin kurang sehingga perhatian kurang membuat mereka ada agak sedikit ketinggalan. Adik-adik ini masuk yayasan tanpa syarat? Ada syaratnya. Syaratnya memang namanya panti kan satu anak-anak yang betul-betul tidak mampu, terus yatim atau piatu, atau anak-anak broken home. Yang kedua, persyaratannya memang harus mau sekolah. Untuk saat ini memang terlalu banyak sebenarnya, tapi kami memprioritaskan yang mau sekolah dulu. Kalau nggak sekolah ya saya capek-capek membina terus nggak ada tujuannya. Ya itu yang saya rindu bahwa mereka
menjadi aset atau generasi-generasi Papua untuk 10 tahun, 15 tahun ke depan akan dasar yang baik, maka ya generasi ini akan hancur. Makanya betul. ini kita bina kelak 10 tahun, 15 tahun ke depan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan salah satunya adalah perwakilan dari karya anak perdamaian. Iya. Betul ya. Nanti kita lanjutkan kembali karena waktu kita sangat singkat, Kak Gisel. Kita langsung aja ke mini konser. Siap. Ini ide siapa pertama kali, Kak Gisel? Idenya jujur ini ide dari Tuhan. Saya tangkap visi dan misi dari Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena buat saya sama seperti tadi yang Bapak bilang, ini kita sedang berinvestasi, kita sedang menabur. Yang namanya kita menabur tidak mungkin hari ini kita akan tuai. Kalaupun saat ini kita menabur, yang menuai bukan kita, tapi kita yakin dan percaya bisa kita punya anak, bisa kita punya cucu, keturunan kita akan menuai seperti itu. Dan mini konser ini didukung oleh teman-teman seniman Jayapura. Dan ini sangat luar biasa sekali, teman-teman yang bergabung ini bergabung tanpa dibayar. Saya mau bilang ini mereka ini sangat luar biasa, mempunyai hati yang dahsyat. Teman-teman saya ini mereka bergabung, mereka bernyanyi, mereka menghibur itu tanpa dibayar. Karena kenapa? Mereka ini sama-sama dengan kami punya visi yang sama, yaitu kita sedang berinvestasi untuk kita adik-adik. 10, 15 tahun, 20 tahun ke depan mereka ini yang akan memimpin tanah Papua gitu. Dan sayang sekali kalau visi dan misi ini tidak bisa ditangkap dengan baik. Dan saya mau tambahkan seperti tadi Bapak bilang, mitra dengan pemerintah, kita tidak akan menunggu pemerintah datang ke kita, karena kita tahu pemerintah juga punya beban yang cukup banyak gitu. Jadi jangan dulu pemerintah turun tangan, marilah kita duluan yang turun tangan. Kalau kita mau ada perubahan untuk tanah ini, dari kita dulu. Kita dulu yang berjalan, kita dulu yang bangkit, kita dulu yang menabur, maka saya akan percaya yang lain juga akan ikut. Amin. Gitu. Jadi ibaratnya kerja dulu deh gitu. Betul. Jangan minta-minta terus gitu. Kita kerja dulu. Dan Panti Asuhan Karya Anak Perdamaian ini adalah salah satu panti yang menjadi percontohan karena mereka mandiri gitu. Kalau Kakak Ida dan pendengar bisa main nanti di Komba sana, di Panti Asuhan, harus main. Di sana itu Bapak dan Ibu adik-adik panti ini jualan anjing ras. Ya, ini salah satu nih ternak anjing ras. Ya? Jadi di Panti Asuhan itu ada anjing ras yang dijual. Jadi hasil jualan anjing ras itu dipakai untuk membiayai hari-hari kita punya adik-adik. Berarti gitu. diternakan di sana ya, Pak? Diternakan. Kami ternak anjing ras. Wow, luar biasa. Ya itu juga satu ide dari Tuhan juga. Karena kalau dibilang dulu kami bukan pecinta. Dulu tuh maaf jujur aja dulu pemakan, tapi sekarang sudah tidak lagi. Sayang, udah sayang banget jadinya ya. Jadi, tapi karena ada orang yang datang ke sini, Pak, kalau di sini usaha anjing ras bagus gitu. Kami akhirnya setahun kemudian kami coba dan ya begitu, itu ide dari Tuhan yang lewat orang datang dan kami coba lakukan dan kita kembangkan. Memang kami bersyukur dengan adanya itu sangat menolong sekali untuk operasional, untuk biaya sekolah anak-anak. Memang anak-anak kan semua harus bayar sekolahnya, apalagi swasta. Kita nggak bisa. Ada yang di swasta? Ada di swasta. Oh, gitu ya. Itu 1 bulan harus 200.000 belum uang masuknya. Itu Apalagi semua ditanggung oleh yayasan, Bapak? Iya. Luar biasa. Iya. Kalau di negeri itu harus ada uang komite. Seperti itu. Jadi kalau memang kadang-kadang kalau kami datang ke sekolah minta ya kalau bisa dihapuskan, tapi tetap harus bayar setengah. Seperti itu. Jadi kita tidak minta-minta, jadi kita juga berusaha supaya kita juga bisa jadi berkat buat orang lain. Nah ini mini konsernya kan di tempat di Saga ya? Di Saga Abepura. Bagaimana dengan pihak Saga? Puji Tuhan pihak Saga itu mempunyai hati yang sangat luar biasa dan bisa menangkap visi dan misi dari Tuhan. Puji Tuhan, kita dikasih gratis untuk tempat. Apakah itu tempat yang tepat, Gisel rasa? Saya rasa tempat yang tepat karena itu ada di tengah antara Sentani dengan Jayapura dan Saga itu sangat ramai. Jadi kita tangkap tempatnya di situ. Tanggal 6 November hari Minggu jam 5 sore. Jadi seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada bisa gabung di acara kami tanggal 6 November hari Minggu jam 5 sore. Oke, baik. Baik, terima kasih ketiga narasumber. Kita coba buka line telepon untuk bisa berdialog interaksi dengan pendengar kita. Silakan pendengar di jam telepon di 536386. Satu hati untuk anak panti asuhan karya perdamaian lewat mini konser Galang Dana. Saya terima kembali di jam telepon. Halo, selamat pagi. Selamat
pagi RRI Jayapura. Ya, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Sama Pak Niko. Pak Niko, silakan Pak. Terima kasih. Ini luar biasa ya. Iya, puji Tuhan. Ini yayasannya nih saya tadi dengar dari Bapak dan Ibu. Mereka bekerja karena iman mereka. Nah, ini orang-orang yang luar biasa. Jadi kalau iman jelas ada perbuatan, kalau ada dosa berarti ada kerja, kan begitu paketnya. Iya. Nah, jadi Bapak dan Ibu ini sudah biasa. Satu, yang kedua, memang kita tidak terlalu berharap kepada pemerintah, karena pemerintah juga punya keterbatasan. Nah, sehingga Bapak dan Ibu sudah menciptakan peluang-peluang yang berhubungan dengan bagaimana donatur atau simpatis. Itu yang saya lihat itu bagus. Mungkin dengan adanya media komunikasi, media elektronik yang sekarang luar biasa dia mendunia, itu saya melihat bahwa di sana informasi itu kan jadi uang. Sekarang informasi itu jadi uang. Jadi tinggal bagaimana bisa mereka punya yayasan itu yang bisa masuk ke wilayah itu dan bisa dijadikan uang gitu. Itu yang saya lihat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu. Sukses, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Niko sudah bergabung bersama kita. Nanti ada rekening yang bisa kita berikan. Boleh. Siapa tahu mungkin ada yang tergerak hati untuk bisa membantu. Sekecil apapun bantuan Bapak Ibu sekalian, mungkin ini akan sangat bermanfaat. Baik, saya terima kembali di ujung telepon di 5366386 yang mau bergabung kembali bersama kami dalam mini konser Dana Pembangunan. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Iya, RRI, selamat pagi. Betul, dengan siapa? Selamat pagi. Pagi. Wah. Iya, saya biasa berapa kali datang. Iya. Cuma belum jodoh ambil anjing golden. Saya curiganya Kak Gisal yang sudah. Iya, ini luar biasa dari penjelasan Pak Agus dan Ibu. Saya berapa kali ke sana. Saya dahsyat Tuhan pakai Bapak dan Ibu yang nggak bisa piara anjing ras. Ya, miris sekali kalau saya dengar pemerintah hanya sekali dalam setahun datang. Padahal ini uang otsus banyak sekali. Harusnya mereka juga mensisihkan itu dalam program mereka bagi anak-anak panti asuhan. Karena janji-janji pemerintah ini seperti ini, obat sakit telinga kan, bikin telinga enak. Iya, janji banyak. Padahal di depan mata anak-anak ini tidak punya orang tua, yatim piatu. Harusnya dana-dana itu disisihkan ke panti asuhan karena program itu jelas. Mereka bisa ke situ lihat, karena kan seperti penjelasan Pak Agus sendiri buat saya, mereka harus bayar pendidikan karena janji pemerintah kan pendidikan gratis, tapi kenyataannya tidak ada. Jadi mungkin melalui siaran ini pemerintah bisa dengar. Dan terima kasih untuk kegiatan konser untuk membantu anak-anak panti asuhan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati Pak Agus dan Ibu. Terima kasih Pak, Tuhan berkati juga. Iya, untuk Ras Goldennya gimana nih Pak Agus? Apakah ada daftar ngantri? Oke, iya silakan di ujung telepon pendengar. Kami berharap siaran ini bisa diterima dimanapun Anda berada, di sudut-sudut kampung, di pelosok-pelosok pedalaman, sehingga ada hati yang tergerak untuk bisa membantu untuk proses pembangunan yang ada. Saya terima kembali di ujung telepon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Edi. Ya, Pak Edi di Kota Raja. Di Sentani. Oh, di Sentani. Oke, Pak Edi, silakan. Nah, itu yayasan itu ada di sebelah rumah saya itu. Oh iya, siap. Di Komba itu. Jadi mereka memang sangat membantu sekali sama anak-anak itu. Dan mereka berprestasi. Nah, itu dibutuhkan oleh simpatisan dan bahkan juga donatur dari pemerintah. Itu saja, Pak Agus juga kenal saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Salam hormat. Tuhan berkati. Iya, terima kasih Pak Edi. Saya terima kembali pendengar di ujung telepon. Mungkin Kak Gisal boleh diinformasikan, siapa tahu bisa mempermudah pendengar kita. Iya, baik. Untuk teman-teman seluruh pendengar Radio RRI dimanapun Anda berada yang ingin menabur atau berdonasi bisa melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 15
atau 15400 18040 737 15400 18040 737. Terima kasih. Oke, dan nanti untuk penggalangan dana sendiri, apakah ada yang bisa langsung di lokasi? Bisa dong, ya? bisa. Oke, siap. Jadi yang misalnya mau kasih secara langsung kami buka, ataupun kalau misalnya ingin berdonasi tidak melalui cash atau uang cash, misalnya mau kasih apa saja, uang, makan atau apa, kami terima. Semen, ya, Semen mungkin bisa lebih boleh bagus lagi. sangat, boleh. Iya, siap. Oke, baik, kita terima kembali di jam telepon di 536386. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita. Dengan siapa di mana? Sumpah Pemuda. Iya, salam Sumpah Mulai Pemuda. kemarin ya sampai sekarang masih ada Sumpah Pemudanya. Iya. Ya. Dari Persindungan Harahap di Kota Bogor, Oh, jauh banget. Barat. Oke. Saya dengan Pak Agus ya, Iya. narasumber Ibu. Iya, betul. Ini insya Allah, alhamdulillah kalau sudah Perlindungan Harahap yang mendengar, panas tempat kursi mereka di sana, Oh, baik gitu. di pusat ini. Oke. Nah, insya Allah saya tidak menduakan Tuhan. Insya Allah akan ada gerak hati mereka, baik oknum-oknum semua akan tergerak untuk yayasan. Tapi yayasan juga nanti bisa apa juga, gitu kan. Jadi harapan saya ini terus melangkahkan kaki kalau memang untuk membangun saudara-saudara kita di sana. Mungkin Parlin juga punya saudara di sana. Saya tidak tahu Dalian Natolu saya di Santani, baik di mana di sana. Insya Allah nanti Mama Fani juga dan Pak Mak ikut bergerak itu. Bajul Radio juga bergerak itu nanti. Oke. Jadi hanya nomor rekeningnya dan proposalnya nanti dibuatlah di RRI supaya kami juga di Jawa Barat ini, di Bogor, tetap bisa memantau, paling tidaknya memantau walaupun tak membantu. Dengan pantauan itu akan sampai satu suara berjuta telinga sampai ke kupingnya Bapak Joko Widodo. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih. Orang yang Horas. menjua-jua. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Jeng Telepon. Ibu Ani senyum-senyum, Bu. Oke, mungkin boleh disapa, Bu. Ada saudara kita di Bogor tadi, Pak Parlin dengan Amang, terima kasih Amang, Tuhan berkati. Amin, doain katanya ya. Mudah-mudahan bisa diperlancar saja, dipermudah. Saya terima kembali pendengar di ujung telepon sebelum ketiga narasumber kami kembali menyapa Anda dengan topik kita mini konser galang dana. 536386 pendengar, satu penelpon lagi sebelum saya kembali kepada ketiga narasumber kami. Oke, sambil menantikan Gisel, sekali lagi ini galang dana yang akan digelar pada hari Minggu ya. Ini konsep acaranya seperti apa saja? Konsep acaranya mungkin kalau saya kasih tahu sekarang nanti nggak jadi surprise dong. Yang MC-nya siapa? MC-nya adalah ada. Kita sudah siapkan anak tapi muda. adik-adik kita dari panti asuhan terlibat juga? Sangat terlibat. Apakah Justru mungkin mereka ada adalah vokal grup atau apa gitu? Ada. Justru mereka ini adalah gestarnya. Gestarnya. Jadi mereka adalah bintang utamanya di acara kami. Nah, siapa yang menyiapkan adik-adik ini untuk bisa tampil secara sempurna? Kita juga. Kita juga? seniman-seniman milenial Jayapura yang mempersiapkan kita untuk adik-adik. Ajar mereka menyanyi, ajar mereka menari. Pokoknya kita kemas acaranya semenarik mungkin. Tidak seperti konser-konser biasanya, akan lebih berkesan karena ada Bapak Ibu yang akan hadir bersama-sama dengan kita. Makanya datang di Saga Abipura tanggal 6 November 2022, hari Minggu jam 5 sore. Nah, bocoran maksudnya acaranya seperti apa? Datang. Kalau saya kasih dulu nanti nggak surprise. Yang pasti acaranya sangat menarik gitu. Sekali lagi kita menyajikan acara yang menarik dan kita tidak mengemis dan tidak meminta. Kalau meminta itu cuman kita dapat satu arah, tapi kalau ini kita dua arah. Kita menyajikan hiburan yang menarik dan juga luar biasa untuk seluruh masyarakat Kota Jayapura. So datang, ayo. Oke, gitu ya. Itu. Terus hari Minggu
jam 5 sore. Jadi orang pulang gereja, orang yang mau weekendan, yang mau belanja di Saga bisa mampir. Kita juga sudah siapkan nanti ada tempat duduk gitu. Jadi yang mau duduk lama menikmati acara, so monggo ayo, gas jatuh sayang. Ini kita punya harapan ini seperti apa? Apakah ini bisa membantu? Mungkin saya rasa bisa Pak, kalau 100% membantu. Kalau saya dengan ibu dan bapak aja mungkin tidak bisa, tapi kalau banyak tangan yang membantu pasti akan bisa. Sekali lagi kita punya iman yang besar, kita percaya Tuhan akan menggerakkan banyak orang-orang yang akan membantu kita gitu. Bukan hanya kita aja, tapi Tuhan akan menggerakkan banyak tangan-tangan, bahkan Tuhan akan bukakan banyak pintu untuk kita mempunyai adik-adik gitu. Sekali lagi ini adalah investasi tanah Papua. Bapak dan Ibu Ani sudah cerita bahwa 2 di antara kita punya adik-adik panti asuhan itu sudah ada di Jakarta, ada yang di Palembang untuk kuliah, dan mereka ini calon pemimpin loh, dan masih ada lagi kita punya stok pemimpin itu di panti asuhan. Sayang sekali kalau Bapak dan Ibu tidak berinvestasi, sayang sekali Bapak dan Ibu tidak ambil bagian gitu. Jadi saya juga mengundang, kenapa hal ini kalau ditanya kenapa sih kok mau bergabung? Yang saya lakukan, pertama saya sedang berinvestasi, yang kedua saya lagi cari tiket untuk ke surga. Gitu. Semuanya serba ini ya. Betul serba sekali. Berkeyakinan bahwa Tuhan yang menggerakkan hati kita semuanya. Tapi dirimu punya waktu untuk bisa dekat dengan adik-adik semuanya, mempersiapkan segala sesuatu. Karena yang saya tahu kan Gisel orang sibuk ya, maksudnya sibuk, gitu. Tapi karena mereka adalah sekarang jadi prioritas saya, beberapa minggu ke depan, jadi 1 bulan terakhir kami persiapkan, dan anak-anak panti asuhan ini anak-anak yang sangat pintar. Kita hanya ajar nyanyi itu 2 atau 3 kali mereka sudah bisa lancar, udah bisa. Jadi kemampuan mereka itu sangat luar biasa, potensi mereka itu sangat luar biasa. Nggak lama untuk mempersiapkan mereka. Pintar, anak-anak mereka ini pintar semuanya. Gitu. Ya, sekali lagi mungkin boleh diinformasikan Kak Gisel untuk. Saya mau informasikan sekali lagi buat teman-teman pendengar, Bapak Ibu yang ingin menabur, mari ayo, bisa di nomor rekening 15400, sekali lagi 15400 18040 737 15400 18040 737 atas nama Yayasan Karya Anak Perdamaian. Sekali lagi atas nama Yayasan Karya Anak Perdamaian. Jadi donasi itu semua akan masuk ke yayasan. Jadi bukan atas nama pribadi saya, bukan atas nama acara mini konser, tidak. Atas ini nama langsung Bapak Panti dan Ibu, tapi langsung di yayasan. Atas nama yayasan. Jadi semua untuk adik-adik gitu. Acara ini juga ingin kita sebarluaskan pada masyarakat bahwa anak-anak ini anak-anak yang luar biasa begitu loh. Mereka ini bukan hanya pintar di dalam akademiknya aja, tapi mereka juga punya kemampuan bernyanyi, kemampuan menari. Ibaratnya entertainnya itu pokoknya Kak Ida harus datang deh, nanti lihat deh. Apalagi Gisel kan punya konektivitas dengan teman-teman seniman ini kan sangat banyak ya. Betul. Jadi mereka ikhlas membantu ya. Bukan ikhlas lagi, mereka punya visi dan misi yang sama dengan kami. Oke. Iya Pak Agus, ini kan proses ini kan nggak bisa satu kali bertahap, satu kali berjalan ya. Misalnya artinya pembangunan ini kan tidak bisa satu kaligus, ini kan secara bertahap ya. Berarti pelan-pelan lama-lama akan ini makan waktu juga, mungkin bertahun-tahun juga ya Pak Agus ya. Iya. Pengalaman saya ketika bangun yang pertama ini yang 2014 saya bangun ukuran 10 kali 24 dan itu saya rancang tingkat dari kayu semua, dan kami nggak langsung nggak menunggu sampai selesai kami tinggal. Waktu itu kami hanya ada atap seng, plafonnya belum ada, lantai 2 belum ada, hanya dinding asal 1/4 aja itu untuk kami tinggal. Saya bersama istri sama anak, bersama dengan 10 anak panti waktu itu. Waktu itu pikiran saya waktu masuk itu, ya mungkin 10 tahun, 12 tahun baru bisa tertutup. Tapi luar biasa kami ya, doa dan Tuhan bisa kerjakan 3 tahun tertutup total. Sehingga kami bisa menampung lebih dari 30 anak sampai hari ini akhirnya 52 anak. Dan pengalaman itu
saya yakin bahwa Tuhan yang menolong saya di tahun itu, hari ini Tuhan pasti tolong. Jadi itu tadi intinya bahwa kita percayalah sama Tuhan. Kan Tuhan ini kan pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya. Dan saya meyakini memang, kenapa saya bilang itu, karena ini panggilan Tuhan yang saya merasakan betul-betul. Kalau kemauan saya, ya saya sudah punya istri, sudah punya anak, kurang apa lagi? Udah punya rumah, udah pelayanan ya. Kalau mau enaknya ya kami tinggal di rumah sendiri gitu. Tapi karena panggilan Tuhan itu kami meninggalkan zona nyaman dan kami masuk di dalam panggilan Tuhan ini. Makanya saya yakin bahwa ini pekerjaan Tuhan, saya hanya pelaksana Tuhan, sehingga apapun yang terjadi ini Tuhan yang bertanggung jawab untuk semua. Baik itu pembangunan maupun makan anak-anak, masa depan anak-anak ini semua, saya hanya alat Tuhan aja. Itu prinsip saya sampai hari ini. Seperti itu ya. Kita terima dulu yang sudah mengantri di ujung telepon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi, dengan Pak Ken Kota Raja. Pak Ken di Kota Raja, silakan Pak Ken. Halo. Iya, silakan Pak Ken. Iya. Dengan Pak Ken Kota Raja, Bu. Iya, siap. Sudah termonitor dengan baik di studio. Halo Pak Ken. Oh, sayang sekali, mungkin radio monitornya kurang begitu tersambung dengan baik. Saya terima kembali di ujung telepon. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Halo. Oke, sayang sekali belum tersambung. Coba dibuka lagi di 5363886. Waktu kita saat ini sudah pukul 8:39. Halo, selamat pagi. Halo. Pagi. Iya, selamat pagi. Iya. Dengan Ibu Juni di Jayapura. Iya, silakan Ibu Juni di Jayapura. Selamat pagi Ibu, Bapak narasumber. Pagi, Ibu dan Bapak Panti. Pagi. Selamat pagi kakak yang mendampingi. Selamat pagi Ibu. Saya cuma mau menyarankan saja kalau boleh konser ini diisi di iklan di RRI. Biar siap. banyak orang yang tahu. Siap. Iya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Amin, terima kasih Ibu. Ini nanti akan kami umumkan sampai tanggal 6 November. Jadi mudah-mudahan saja banyak hati yang bisa tergerak ya. Saya terima kembali di jangkauan 5363886. Masih di dialog interaktif mini konser Galang Dana. Silakan mereka di ujung telepon yang mau bergabung sambil menantikan Anda. Ya, Kak Gisel dan juga Ibu dan Bapak Panti ya. Ini satu tantangan yang tidak mudah kita wujudkan karena sekali lagi tadi Bapak katakan bahwa ini pekerjaan Tuhan. Kita manusia hanya bisa berusaha, tetapi ada pekerjaan Tuhan di atas itu ya. Nah, ketika ini bisa berjalan dengan baik, tetapi mungkin di tengah perjalanan ada hambatan, ini apa yang harus dilakukan setelah konser mini Dana ini selesai? Ulang maksudnya. Iya, ketika kita berharap kan mungkin bisa berjalan dengan baik, tetapi di tengah perjalanan ada hambatan. Setelah mini konser ini selesai, mungkin kita masih harus berjuang terus. Ini apa yang harus Bapak dan Ibu lakukan? Iya. Kami tetap yang pertama kami tetap berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Yang kedua ya kita mencoba untuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain seperti tadi yang memberikan saran untuk kenapa nggak pakai medsos atau ini juga kami sedang mempersiapkan untuk sebenarnya sudah lama, cuma karena pekerjaan ternak ini mau minta waktu sehingga tertunda. Itu juga kami sudah pikirkan, rencana kami juga akan membuat seperti YouTube ya, kecil-kecilan seperti itu. Yang kedua juga kita juga akan tetap juga menjalin mitra dan kerjasama dengan ya anak-anak Tuhan lah tentunya hal itu. Dan sekali lagi memang kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami perlu untuk mitra dan kerjasama buat semua pihak. Dan sekali lagi saya mau tekankan bahwa jangan pikir ini pekerjaan Bapak Panti sama Ibu Panti saja, tapi ini pekerjaan kita semua. Makanya dulu saya pernah ditawari, Pak, buat Panti di bawah gereja. Saya nggak mau, saya mau di bawah yayasan. Kenapa di bawah yayasan? Karena saya rindu bahwa ini pekerjaan kita semua, bukan pekerjaan saya pribadi ataupun kelompok sendiri, tapi kerjaan kita semua. Mungkin Bapak Ibu nggak bisa terjun langsung membina di
Tapi Ibu bisa mendukung doanya, mendukung dalam dananya, sehingga kami bisa melangsungkan pekerjaan ini. Dan pada akhirnya kalau generasi-generasi ini menjadi orang-orang yang luar biasa, toh kita juga apa yang kita tabur sama-sama akan menuai itu juga. Dan satu hal memang saya senang apa dikatakan oleh Kakak Kris tadi, bahwa kita investasi surga. Tapi bukan itu saja, tapi firman Tuhan, saya senang ayat ini, yang mungkin ayat ini ekstrim, tapi bagi saya inilah yang luar biasa. Di dalam Amsal ayat 17, Amsal 19 ayat 17 dibilang begini, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, ya, yang akan membalas perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia masa kini lebih jelas lagi, menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga yang akan membalasnya. Ini ayat luar biasa loh. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan ini bukan mengobrol janji, tapi iya dan amin. Kalau kita memang betul-betul mengerjakan dan kita juga memperhatikan orang lemah, mungkin kita nggak bisa terjun langsung di sana menjadi tenaga di panti, tapi kita bisa mendukung. Bukankah itu bagian dari kita menolong? Menolong orang miskin, memiutangi Tuhan. Ekstrim sekali kayaknya. Tapi kalau Tuhan sudah berpikir, kalau ini memiutangi Tuhan, kalau Tuhan sudah punya rasa aku berhutang dengan orang ini, pasti Tuhan akan berjuang mati-matian untuk membalas kita. Kita aja kalau tidak punya utang, bagaimana kita berjuang mati-matian untuk membayar hutang, apalagi Tuhan kalau dia oh ini aku punya utang, punya si adalah membantu anak lemah ini, pasti akan ditolong. Nah itu di dunia ini. Nah, di akhirat di surga investasi kita akan sia-sia. Ibu Ani, Ibu apakah tidak lelah untuk bisa berada di tengah-tengah adik-adik sekalian di panti? Ya, kalau secara manusia ya lelah ya. Tapi ya kembali yang tadi kita udah bicara tadi, bahwa ke depannya ya kita melihat bagaimana adik-adik ini menjadi pemimpin-pemimpin di Papua. Karena kami merasa apa yang kami tabur itu tidak sia-sia seperti itu. Memang capek dan lelah, tapi firman Tuhan selalu ingatkan kami, daging kita memang lemah, daging lemah, tapi roh itu memberi kita kekuatan. Di saat kita lemah, di situ kita kuat. Artinya ada satu sukacita, ada banyak Bapak Ibu yang mendukung kami, yang membantu kami. Kadang WA, Bu Ani, gimana kabar anak-anak gitu ya. Itu satu sukacita, artinya ada banyak orang yang memperhatikan kami seperti itu. Jadi kami tidak jalan sendiri. Itu yang membuat kami mendapatkan kekuatan gitu. Jadi kami selalu mendapatkan sukacita. Walaupun lihat anak-anak tuh kadang lucu, Bu, lucu. Kadang kita lihat mereka tuh lucu, itu yang membuat kita jadi hiburan ya. Lihat mereka polos seperti itu ya. Jadi kita dapat hiburan dari mereka. Jadi lelah kita tuh hilang seketika itu juga, melihat kadang-kadang mereka belajar dapat nilai bagus. Itu satu kebanggaan seperti itu. Walaupun kadang-kadang kami sedih juga, kadang ada mereka sakit, bahkan jatuh ya, terus patah tulang, dijahit gitu ya, operasi. Sedih juga, tapi lihat mereka sembuh, lihat bagaimana tuntunan Tuhan, mujizat Tuhan, itu buat kami kembali lagi sukacita. Amin. Jadi terhiburlah gitu. Ini nanti posisi pembangunan berbeda dengan tempat yayasan yang berbeda ya. Berarti kita itu harus di daerah Yahim. Hari Sabtu ya. Sabtu yang lalu kami peletakan batu pertama, dan saya berterima kasih kepada pemangku adat, juga dari kepala kampung, bahkan Pak Hermes Wile yang ketua komisi A hadir dan sangat mendukung kehadiran akan panti asuhan Karya Anak Perdamaian ini. Kami berterima kasih lewat udara ini, kami sampaikan terima kasih kepada beliau-beliau yang mensupport kami, mendukung kami, dan ini suatu semangat kami bahwa kami ada dukungan yang secara moral untuk memperhatikan anak-anak yang ini. Jadi sebenarnya kalau dibilang lelah ya secara manusia lelah, tapi melihat satu panggilan itu yang membuat semangat, membuat saya terus
rindu untuk bagaimana membangun mereka itu. Dan kami juga menganggap mereka seperti anak kami sendiri. Jadi ketika saya mengasuh anak saya sendiri kan, di mana sih orang tua yang mau lelah mengasuh anaknya kan? Tapi kalau kita sudah membedakan, memang kita akan lelah. Tapi ketika kita memandang mereka anak kita dan mereka bagian dari hati kita, tidak ada orang yang merasa lelah ketika mendidik anak-anaknya. Saya pikir itu. Oke. Baik, terima kasih. Kita terima dulu di ujung telepon. Halo, selamat pagi. Halo. Pagi. Selamat pagi. Ya, pagi dengan siapa di mana? Pagi. Halo. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Di Dok 5. Oh, di Dok 5. Dengan Icat. Ya, silakan Kak Icat. Ya, saya pertama ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang memperhatikan anak-anak Papua. Seperti yang katakan tadi, mereka adalah generasi muda dan calon-calon pemimpin di tanah Papua. Saya ucapkan terima kasih dan saya hanya memberikan semangat dan motivasi kepada semua teman-teman yang akan menyelenggarakan konser mini ini. Ini pekerjaan yang mulia. Pasti akan ada banyak tangan yang membantu, ada banyak orang yang mensupport. Tentunya untuk kepentingan masa depan tanah Papua. Tetap semangat dan pasti Tuhan memberkati. Amin. Amin. Jangan lupa Kak Icat saksikan konsernya ya. Siap. Kalau ada waktu. Beserta keluarga saya datang. Siap. Terima kasih Kak Icat. Terima kasih banyak Kak Icat. Iya, terima kasih banyak untuk semuanya. Iya. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Icat. Oke, pendengar, saya terima kembali di ujung telepon di 536386, masih di dialog interaktif. Mini konser galang dana jangan lupa dimeriahkan oleh seniman milenial Kota Jayapura. Dan bagi Anda yang terbeban, tergerak dapat menabur melalui yayasan rekening Bank Mandiri di 1540018040737 atas nama Yayasan Karya Anak Perdamaian. Oke, akan hadir seniman atau milenial Kota Jayapura. Betul, seniman-seniman ini banyak sekali. Tapi nggak dikasih bocoran Kak Grace, harus dikasih bocoran. Oh, kasih bocoran. Oke, yang hadir nantinya akan memeriahkan acara kita yang pertama. Saya lihat contekan dulu. Harus ya. Iya, banyak soalnya. Yang pertama itu ada Kakak Marta Fakdawer, ada Kakak Jerry Fakdawer, terus juga Kakak Kristo Pizarro, ada Insos Ori, terus ada Kakak Epo, ada Sonya Bara, ada Kakak Acel. Yang tahu Kakak Acel itu Indonesian Idol. Nah, dia juga hadir. Terus ada Kakak Shula Ansanai, Immanuel Waromi. Dan ini didukung juga sama pemain-pemain musik yang sangat handal sekali, musisi-musisi milenial Kota Jayapura. Jadi rugi sekali kalau misalnya teman-teman masyarakat Papua dan juga semua yang hadir tidak bergabung di acara kami, karena selain bisa menikmati acara yang kita sudah kemas semenarik mungkin, teman-teman yang hadir juga bisa ikut nyanyi nanti sama kita. Gitu. Jadi terhibur gitu. Jadi kita menyajikan hiburan yang sangat luar biasa dan kita bisa lihat potensi kita adik-adik panti asuhan ini. Dan melalui mini konser ini kita juga ingin memberitahukan dan menyebarluaskan visi dan misi dari Panti Asuhan Karya Anak Perdamaian. Tadi kalau ditanya tantangan setelah mini konser, kita rasa ya saya yakin dan percaya semua kita yang hidup itu pasti akan ada tantangan. Tantangan tidak akan berhenti di sini saja. Tantangan akan terus berlanjut. Tapi kita juga percaya bahwa tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan terus menolong kita dan janjinya ya dan amin. Kalau saya misalnya saya sudah selesai membantu ketemu adik-adik di acara mini konser, pasti nanti akan lahir lagi grace yang lain untuk membantu ketemu adik-adik. Oke, amin, kita aminkan ya. Semoga saja, tapi tidak berhenti sampai di sini Kak Grace ya. Tidak berhenti, itu akan terus. Jadi teman-teman yang saya di Panti Asuhan Karya Anak Perdamaian saya cukup baru. Tapi kalau teman-teman dan juga pendengar ingin belajar yang namanya bersyukur, datang ke Panti Asuhan. Ketika teman-teman datang ke Panti Asuhan Karya Anak Perdamaian, masuk saja, duduk, lihat adik-adik kita, pendengar akan lihat apa artinya bersyukur. Karena ketika saya masuk ke tempat itu, saya belajar bersyukur. Terima kasih Tuhan, saya sudah ada di tempat ini. Ternyata
masih ada orang yang lebih kurang dari saya gitu. Karena manusia itu kan pada dasarnya tidak ada pernah puasnya ya, ingin terus bertambah. Tapi ketika kita ada di panti asuhan ini, kita belajar bersyukur. Dan saya banyak belajar dari panti asuhan ini. Belajar tentang iman, belajar tentang arti bersyukur, belajar yang namanya berjalan di atas kemustahilan. Inilah di sini. Saya sangat belajar. Jadi sebenarnya bukan adik-adik panti yang diberkati dengan adanya saya yang diberkati dengan adik-adik panti asuhan gitu. Karena saya belajar banyak juga dengan adik-adik panti asuhan seperti itu. Oke, amin. Hati kamu sangat mulia sekali, Grace. Tapi mudah-mudahan saja datang Grace yang lain ya. Haleluya. Oke, Pak Agus dan Ibu Ani, Kakak Grace ada di sini. Kita yakin bahwa Tuhan akan mempermudah segala sesuatunya. Dan tinggal nanti Ibu dengan Bapak hadir ya di konser ya. Pasti. Yang punya gawe gitu ya. Semuanya dukung banget ya Kak Grace ya. Sampai kan tidak mudah sekali sudah hadir artis-artis Papua, musisi-musisi juga, tetapi juga kan harus didukung juga dengan bagaimana kita kemas acara itu semenarik mungkin ya. Betul. Itu bukan perkara yang gampang. Bukan Dan bagaimana dan bagaimana kita bisa menarik perhatian orang yang datang berkunjung ke sana untuk ayo kita belok ke sini untuk bisa menyaksikan dan tergerak hatinya. Betul. Itu bukan perkara yang gampang. Bukan perkara yang gampang. Makanya di sini yang terlibat ini ibaratnya jagoan-jagoannya anak Papua yang jago-jago merancang acara semenarik mungkin ada di sini hadir. Adakah terbesit ini akan dilakukan untuk momen yang berbeda lagi? Artinya bukan hanya ini saja. Siapa tahu mungkin beberapa bulan ke depan, bulan-bulan Desember ya, itu kan biasanya banyak sekali yang mungkin ingin berbagi kasih gitu. Kerinduan maksudnya kerinduan saya ingin terus sih, tapi sejauh ini kita konsen dulu di acara mini konser. Nanti ini berkembang seperti apa nanti kita lihat jalannya Tuhan, mana-mana Tuhan panggil. Amin. Mana-mana Tuhan panggil. Amin. Oke, saya terima kembali. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi, Bang. Ya, selamat pagi. Dengan Mbak Ida. Iya, selamat pagi. Siap. Dengan Pak Wali. Pak Wali di Netar. Ya. Oke, Pak Wali. Ya, Bapak Ibu narasumber, selamat pagi, Tuhan berkati. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih, Boy. Onomi. Onomi. Pekerjaan yang baik sekali. Kalau saya punya apa saja saya bilang, kita semua pernah jadi kita berasal dari orang-orang yang dari orang tua saya ini, dari orang tua yang tidak punya apa-apa. Jadi saya tergerak sekali hati ini saya lihat Bapak dengan Ibu punya semangat ini bicara. Wah, ini perlu kita ini. Terus saya mau tanya konsernya di mana itu disampaikan. Ya siapa tahu kita kalau ada waktu bisa ke situ. Dari Bapak Ibu punya acara itu. Terus yang kedua, saya mengurus yayasan itu, saya bilang kita harus sudah selesai dengan diri kita sendiri dulu, supaya kita total kerja untuk mengurus anak-anak yang memerlukan bantuan atau pertolongan dari semua orang yang memberikan itu. Dan Bapak dan Ibu juga harus tetapkan kalau boleh ada sponsor, ada apa yang bisa membantu dukungan itu. Mungkin begitu yang kita kasih. Pekerjaan yang mulia, Tuhan berkati Bapak dengan Ibu semua. Baik, terima kasih Pak Wali di Netar. Waktu kita kurang lebih 4 menit Kak G. Ini cepat banget waktu kita. Udah 1 jam kita ngobrol. Mudah-mudahan ini akan terus berlanjut. Kami akan berusaha juga untuk bisa membantu. Siapa tahu informasi ini bisa sampai kepada masyarakat kita. Iya, mungkin boleh dijawab. Iya, untuk Bapak Wali di Netar, terima kasih Pak Wali Foy. Acara kita nanti mini konser galang dana Satu Hati untuk anak panti karya anak perdamaian itu hadir di Saga Mall AB Pura. Sekali lagi Saga Mall AB Pura tanggal 6 November 2022 jam 5 sore. Sekali lagi Saga Mall AB Pura jam 5 sore hari Minggu 6 November 2022. Jadi Bapak Wali hadir ya Pak ya, ajak keluarga nanti kita nyanyi-nyanyi bareng Pak. Seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa sekali lagi rekeningnya boleh dipertegas. Oh iya, sekali lagi untuk teman-teman seluruh pendengar RRI Jayapura yang ingin menabur dan ingin berdonasi bisa di Bank Mandiri atas nama Yayasan Karya Anak Perdamaian, Bank Mandiri atas nama Yayasan Anak Perdamaian dengan nomor rekening 15400 15400 18040 18040
737. Saya ulangin lagi, Bank Mandiri atas nama Yayasan Anak Perdamaian 1540180404737. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih kembali. Ada 3 menit, mungkin satu menit untuk closing statement atau harapan. Iya, mungkin di silakan. kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih ya kepada yang pertama tentunya kepada Bapak Dr. John Manangsang yang hatinya luar biasa juga, yang telah memberikan kesempatan kami untuk kami mulai membangun di tanah beliau. Dan yang kedua juga terima kasih juga kepada pemangku adat di Yahim, khususnya Vili, yang sudah mendukung kami, dan juga pemerintahan Yahim, Pak Sokoy juga yang sudah mendukung kami di rencana pembangunan ini. Dan berikutnya kami juga berterima kasih untuk semua yang telah mendukung, mensupport kami, baik pribadi, keluarga, maupun juga persekutuan atau gereja yang telah mendukung kami di Panti Asuhan Karya Perdamaian ini. Dan terlebih lagi kami juga bersyukur, terima kasih buat orang-orang yang telah membeli dogi di kami itu secara nggak langsung, bahwa itu juga bagian mendukung kami, karena dengan terjualnya anjing itu otomatis kami akan dapat masukan untuk operasional di panti ini. Dan dukung kami terus, kami akan terus kembangkan itu juga. Dan terima kasih juga di konser mini konser ini buat Sagamol yang memberi kesempatan untuk kami bisa mengadakan konser ini dan digratiskan. Saya ucapkan terima kasih kepada manajemen Sagamol lewat juga acara ini mendukung kami di acara, dan juga Bapak Benny yang telah mendukung sound digratiskan juga. Ini luar biasa. Terima kasih Pak Benny. Musik juga. Rumah Wedding Jayapura. Terima kasih yang telah mendukung kami untuk penggalangan dana ini, dan kami nggak bisa membalas akan semua ketulusan hati dan kemurnian, dan kita sama-sama di sini mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat, dan Tuhan memberkati. Dan mungkin juga teman-teman dari konser mini, saya nggak bisa sebutkan satu-satu, tapi saya sangat berterima kasih di sini saya bicarakan ya, karena mereka sama sekali tidak meminta sepeser pun, tapi saya melihat ketika ada pertemuan hatinya dengan penuh suatu harapan yang luar biasa juga, satu keceriaan itu membuat kami juga semangat juga pada akhirnya, yang dimana kami dapat dukungan moral yang luar biasa dengan ini, dan itu yang buat kami terus maju dan terus bersama dengan Tuhan dan bersama dengan anak-anak Tuhan yang mendukung ini akan mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Dan saya yakin bahwa semuanya akan berhasil dan sukses atas pertolongan Tuhan. Amin, amin. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Bu Kris, Kakak Kris, terima kasih yang juga disibukkan terus. Dan rekan-rekan mungkin saya nggak bisa sebut satu persatu di sini. Banyak sekali. Dan jika ada hal yang saya lupa, sekali lagi bukan saya melupakan, tapi saya sangat berterima kasih untuk semua dukungannya. Tuhan berkati. Amin, amin. Iya, kayaknya sudah mewakili. Kakak G, ada yang mau disampaikan terakhir? Saya mau ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah mendukung. Terima kasih untuk Sagamol Abepura. Terima kasih untuk teman-teman Worship Everywhere, Eden Papua, Rumah Wedding, terus juga RRI Jayapura. Terima kasih banyak. Melalui siaran ini banyak sekali pendengar-pendengar, telinga-telinga yang bisa tahu tentang acara kita. Yang pastinya saya mengajak sekali lagi jangan lupa hadir tanggal 6 November 2022 jam 5 sore di Sagamol Abepura. Bisa hadir di acara mini konser kita, bergabung dengan Bapak Ibu, bergabung bersama dengan kami, sama dengan Ibu, Bapak dan Ibu menabur untuk masa depan anak-anak tanah Papua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kepada ketiga narasumber kami. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Terima kasih sudah hadir, dan untuk pendengar kita sampai jumpa, dan kita langsung bergabung bersama Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.